Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami grup C akan menjelaskan tentang Hall effect pada semikonduktor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Seno Cahyo Basuki dengan NIM terakhir 090. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Hall effect. Jadi Hall effect atau efek Hall merupakan fenomena fisika yang terjadi ketika arus listrik dialirkan melalui sebuah konduktor atau semikonduktor yang berada dalam medan magnet tegak lurus terhadap arah arus. Dalam kondisi ini, pembawa muatan elektron atau Hall akan mengalami gaya Lorentz yang membelokkannya ke salah satu sisi material. Akibatnya, terbentuk akumulasi muatan di sisi-sisi semikonduktor sehingga muncul tegangan melintang yang disebut tegangan Hall atau Hall voltage, dan fenomena ini yang kita kenal sebagai efek Hall atau Hall effect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ahmad Hakim dengan NIM akhir 0051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi dan pengukuran efek Hall. Untuk mengukur efek Hall pada semikonduktor biasanya digunakan sebuah lempeng semikonduktor tipis berbentuk persegi panjang dengan arus listrik yang mengalir sepanjang sumbu X, dan medan magnet diterapkan tegak lurus terhadap permukaan lempeng, yakni sepanjang sumbu Z. Tegangan Hall diukur antara dua titik pada sisi atas dan bawah lempeng dalam kurung sepanjang sumbu Y. Dan dalam konfigurasi standar seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, arus Lx mengalir dari titik 1 ke titik 4 dan tegangan Hall diukur antara titik 6 dan 5 setelah medan magnet diterapkan. Untuk semikonduktor tipe N, elektron sebagai pembawa muatan mayoritas akan terdorong ke sisi tertentu oleh medan magnet, sehingga menghasilkan tegangan V65 yang negatif. Sebelum medan magnet diterapkan, nilai tegangan ini dinolkan menggunakan potensiometer untuk memastikan bahwa tegangan Hall yang terbaca benar-benar akibat medan magnet. Dan selanjutnya adalah persamaan Hall dan koefisien Hall. Besarnya tegangan Hall berbanding lurus terhadap arus listrik dan medan magnet, serta bergantung pada jenis dan konsentrasi pembawa muatan. Koefisien Hall RH didefinisikan sebagai RH sama dengan V65T per IXBZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Farul Zaki dengan NIM 2106012113067. Di sini saya sebagai anggota kelompok C yang akan menjelaskan tentang persamaan Hall dan koefisien Hall. Besarnya tegangan Hall berbanding lurus terhadap arus listrik dan medan magnet, serta bergantung pada jenis dan konsentrasi pembawa muatan. Koefisien Hall RH didefinisikan sebagai rumus berikut. Rumus RH sama dengan V65T dibagi IX dikali BZ. Lalu selanjutnya, untuk material semikonduktor yang memiliki elektron dan Hall sebagai pembawa muatan, koefisien Hall ditentukan oleh rumus yang lebih kompleks, yaitu rumus RH sama dengan P dikurangi NP kuadrat dibagi E dalam kurung P ditambah NB dalam kurung kuadrat. Dengan penjelasan, N dan P adalah konsentrasi elektron dan Hall. U elektron dan U Hall adalah mobilitas masing-masing pembawa, dan B sama dengan U elektron dibagi U Hall. Dengan nilai RH bisa positif, itu untuk Hall yang dominan, atau negatif untuk elektron yang lebih dominan, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui semikonduktor. Lalu selanjutnya ada efek Hall dan nilai guna. Untuk Hall,
memiliki aplikasi luas dalam pembuatan sensor medan magnet. Dalam konteks ini, sensor sensitivitas didefinisikan sebagai tegangan Hall per satuan medan magnet, atau SH sama dengan VH dibagi BZ. Namun, daya listrik yang dikonsumsi oleh sensor juga penting, karena mempengaruhi efisiensi energi. Daya yang hilang diberikan oleh IX kuadrat R. Oleh karena itu, diperkenalkan konsep ini guna sensor Hall atau figure of merit yang didefinisikan sebagai MH sama dengan VH per BZ dibagi IX kuadrat R, dengan W adalah atau diturunkan menjadi MH sama dengan omega PE dibagi IXT, dengan W adalah lebar semikonduktor dan T ketebalannya. Nilai ini menunjukkan bahwa sensitivitas dapat ditingkatkan dengan memperbesar mobilitas elektron, memperlebar semikonduktor, atau mengurangi arus dan ketebalan. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rehani Lartono dengan NIM akhir 140157 dari kelompok C. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan material semikonduktor. Nah, pada slide di bawah ini kita membahas perbandingan beberapa material semikonduktor berdasarkan efektivitas efek Hall. Efektivitas ini sangat tergantung pada jenis material yang digunakan. Dalam tabel 5.5 di bawah ini ditampilkan sejumlah parameter penting dari beberapa semikonduktor, yaitu silikon, gallium arsenide, indium arsenide, dan indium antimonide. Beberapa parameter yang dibandingkan meliputi energi celah pita atau band gap energy, konsentrasi pembawa muatan intrik, mobilitas elektron, serta mobilitas Hall atau muatan positif. Dari tabel tersebut terlihat bahwa indium antimonide memiliki nilai mobilitas elektron yang sangat tinggi, yang membuatnya sangat sensitif terhadap medan magnet. Sebaliknya, silikon memiliki nilai energi celah pita paling besar, yang berarti lebih stabil terhadap perubahan suhu. Pada slide selanjutnya, di sini menjelaskan lebih lanjut makna dari data yang ditampilkan pada tabel sebelumnya. Material semikonduktor dari golongan 3/5 ini seperti gallium arsenide dan indium antimonida memiliki mobilitas elektron yang sangat tinggi. Hal ini menjadikan keduanya sangat cocok digunakan dalam sensor medan magnet yang memerlukan sensitivitas tinggi. Namun, material seperti indium antimonida yang memiliki celah pita energi kecil juga memiliki kelemahan, yaitu rentan terhadap perubahan suhu atau disebut dengan penggeseran suhu. Karena itu, material ini tidak cocok digunakan dalam semua kondisi lingkungan. Sebaiknya silikon meskipun memiliki sensitivitas yang lebih rendah memiliki keunggulan dalam hal kestabilan terhadap suhu. Oleh karena itu, pemilihan material semikonduktor harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi spesifik. Apakah lebih memprioritaskan sensitivitas yang tinggi atau kestabilan yang untuk jangka panjang. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 121 140190 dari anggota kelompok C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh konsentrasi doping. Jadi menambahkan doping pada semikonduktor akan meningkatkan konsentrasi pembawa muatan, biasanya elektron untuk tipe N. Ketika konsentrasi elektron meningkat, nilai RH akan menurun. Karena nilai NNN muncul di penyebab rumus Hall, hal ini menyebabkan tegangan Hall yang lebih kecil. Namun, di sisi lain, resistansi material akan menurun, sehingga daya yang hilang lebih kecil. Oleh karenanya ada trade-off antara sensitivitas sensor
yang tinggi pada doping yang rendah dan efisiensi energi yang tinggi pada doping yang tinggi pula. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam desain sensor Hall. Kemudian saya akan langsung menuju pada bagian kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi yang telah kami tampilkan adalah, jadi efek Hall memberikan cara yang sangat efektif untuk mengukur medan magnet, konsentrasi pembawa muatan, dan juga jenis semikonduktor. Dalam dunia praktis, efek ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sensor kecepatan, sensor posisi, dan pengukuran arus. Kombinasi teori dasar dan pertimbangan praktis seperti desain geometri, doping, dan pemilihan material membuat efek Hall menjadi salah satu konsep kunci dalam rekayasa semikonduktor yang modern. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.